Assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini aku pengen share pengalaman aku mengikuti pemilihan Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah. Nah, aku kan kebetulan pada 2014 yang lalu ya, tahun lalu sudah lama banget ya, mengikuti pemilihan Duta Wisata di Kabupaten Pekalongan dan alhamdulillah juara satu. Sehingga berkesempatan untuk mengikuti pemilihan Duta Wisata di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Baik kalian yang tinggalnya di Jawa Tengah, kalau kalian nanti juara nanti juga akan mengikuti tingkat di Jawa Tengah. Nah, di sini aku akan cerita proses pemilihannya. Jadi, ketika kita juara di kabupaten atau kota, nanti kan maju ke Jawa Tengah. Nah, di situ biasanya setelah juara kita sharing-sharing sama duta wisata pemenang yang lama-lama ya. Jadi di sana tanya-tanya apa namanya alurnya bagaimana, yang perlu disiapkan apa saja seperti itu. Nah, kemudian ketika mendekati pemilihan Duta Wisata Jawa Tengah, karena kan dulu aku juara bulan Agustus dan pemilihan Duta Wisata Jawa Tengahnya itu bulan Desember. Nah, kurang lebihnya hamin sebulan sebelum pemilihan Jawa Tengah itu dimulai, itu akan dikumpulkan di Semarang. Di situ kita semua mengikuti technical meeting, kemudian mengikuti pemotretan. Nah, di situ dijelaskan juga apa saja yang perlu dibawa pada saat technical meeting, kemudian dijelaskan juga kira-kira rundown acara karantinanya seperti apa dan grand finalnya seperti apa, itu juga dijelaskan. Setelah mengikuti technical meeting itu, kemudian kita atau teman-teman duta wisata di kota masing-masing itu biasanya latihan untuk unjuk bakat ya. Kemudian juga latihan-latihan juga seputar pariwisata Jawa Tengah, seputar bahasa Inggris. Jadi ketika kita di Jawa Tengah itu sudah istilahnya itu sudah berisi lah ya, sudah sedikit pintar lah ya seperti itu. Kemudian setelah selesai technical meeting kan persiapan 1 bulan ya. Setelah 1 bulan setelah technical meeting, kita semua berkumpul di waktu itu. Waktu 2014 itu kegiatannya digelar di Sukoharjo. Di situ di sebuah hotel lah ya, hotel berbintang di sana. Nah, di situ kita seperti biasa pada umumnya apa namanya? Pada umumnya kita mengikuti karantina-karantina yang lain juga sama seperti karantina di tingkat kota. Yang pertama itu pembukaan, kemudian setelah pembukaan itu materi-materi. Jadi setiap hari itu materi-materi karantinanya tuh kurang lebih 5 hari ya teman-teman ya. Jadi materinya tuh tentang wisata, kemudian tentang bahasa Inggris, tentang bahasa Jawa, tentang kepribadian. Jadi dari pagi sampai malam itu semuanya tuh full tentang materi dan satu materi itu lama karena misalkan pemaparannya itu 1 atau 2 jam, kemudian setelah itu disambung dengan tanya jawab. Dan seperti yang kita ketahui, ketika tanya jawab itu, misalkan pemateri memaparkan selesai, kemudian silakan yang mau tanya itu banyak sekali yang tunjuk tangan ya. Jadi otomatis waktunya cukup memakan waktu yang cukup lama dalam satu materi seperti itu. Dari pagi sampai malam materi. Nah, kemudian di hari keempat atau kelimanya itu ada yang namanya itu kunjungan-kunjungan ke tempat wisata di daerah Sukoharjo. Pada waktu itu ke PT Seritek ya, PT yang terkenal di Indonesia. Kemudian juga ke Kampung Batik dan ke wisata kopi, kalau nggak salah dulu. Pokoknya 1 hari itu kita full ke tempat wisata. Kemudian malamnya adalah latihan koreografi untuk grand final. Kemudian menjelang grand final biasanya kita gladi bersih juga. Gladi bersih itu cukup lama juga ya teman-teman ya karena ada 35 peserta dari 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Nah, setelah grand final, pada saat grand final itu rundown-nya yang pertama adalah perkenalan, kemudian setelah perkenalan nanti musik-musik lalu langsung dipilih 10 besar, 6 besar, dan pemilihan juara 1, 2, 3. Dan hadiahnya cukup lumayan sebenarnya kalau yang juara. Cuman waktu itu saya nggak juara. Juara satunya itu dapat 1 unit motor dan uang tunai 4 juta rupiah. Itu yang juara 1 ya. Dan mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional juga. Terus apa namanya? Selain itu juga banyak sekali hadiah-hadiah dari sponsor dan ketika grand final pun bintang tamu artis nasional. Dulu waktu itu ada Cigustik. Sebenarnya sih kalau misal dibandingkan Abang None di Jakarta cukup lumayan jauh hadiahnya karena di Jakarta itu hadiahnya 1 buah unit mobil, uang dan liburan macam-macam.
Oke teman-teman, gitu aja. Bagi teman-teman yang pengen tanya, kira-kira pemilihan duta wisatanya, prosedur di tingkat provinsi Jawa Tengah apa saja? Bisa kirim kolom komentar ya nanti. Kalau sempat aku jawab satu persatu. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.